Ada kalanya kita perlu menampilkan banyak data melalui layar LCD. Tentunya secara ideal semua data ini bisa ditampilkan hanya pada satu layar LCD. Namun jika data terlampau banyak dan tidak bisa ditampilkan sekaligus, bisa disajikan secara bergantian berdasarkan pengaturan waktu. Atau kita gunakan layar LCD yang lebih besar. Sayangnya tidak semua layar LCD berukuran besar. Contohnya LCD 16x2 ini. Video ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan lebih dari satu LCD untuk menampilkan banyak data secara terus-menerus. Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan beberapa LCD 16x2 yang dihubungkan ke papan Arduino. Agar kita lebih mudah untuk menggunakan beberapa LCD-nya, saya menggunakan LCD 16x2 yang memiliki modul tambahan I2C di belakangnya. Dengan adanya modul ini, kita menghemat penggunaan kabel jumpernya. Pertama, saya akan menjelaskan pengaturan alamat yang bisa digunakan oleh LCD-nya. Lalu kita akan melakukan pengaturan pada LCD agar LCD-nya bisa mengikuti alamat yang kita persiapkan dalam kode yang diunggah ke microcontroller papan Arduino. Lalu kita akan masuk ke kode programnya. Seperti biasa, skema breadboard dan kode program tersedia pada link deskripsi. Mari kita mulai. LCD yang saya gunakan adalah LCD 16x2 I2C. Dalam video ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai fitur LCD ini, atau bagaimana kita bisa mengatur kontrasnya, atau membuat teks, atau bahkan membuat karakter animasi kita sendiri. Silakan menonton video saya yang sebelumnya untuk penjelasan mengenai topik tersebut. Yang saya mau jelaskan adalah bagaimana kita bisa menyambungkan beberapa LCD dengan modul I2C dengan microcontroller pada papan Arduino. Jika diperhatikan, di bagian belakang LCD pada modul I2C-nya ada A0, A1, dan A2. Ini bukan pin analog seperti yang ada pada papan Arduino ya guys. Pin pada modul I2C merupakan pin alamat dari IC PCF8574 atau PCF8574A. Pin tersebut digunakan untuk mengatur alamat LCD pada microcontroller agar data yang ditampilkan pada sebuah LCD tidak bertabrakan dengan LCD lainnya. Bagaimana mengatur jumpernya? Gampang, kita gunakan solder dan timah solder. Nah, agar kita bisa memahami mana yang perlu disolder, kita lihat data yang telah saya download ini. Di sini kita melihat sebuah tabel dengan kombinasi nilai 1 dan 0 untuk A0, A1, dan A2. Posisi A2, A1, dan A0 pada tabel diposisikan secara terbalik ya. Hati-hati dalam membaca label dan nilainya. Dalam keadaan jumper belum disolder, pengaturan nilai defaultnya adalah ini. Maka alamatnya adalah 0 kali 27. Ini adalah nilai yang sering kita gunakan dalam argumen deklarasi variabel LCD. Baris lainnya juga memiliki alamatnya masing-masing. Karena di sini ada 8 alamat yang berbeda pada modul I2C ini, kita bisa memasang 8 LCD pada papan Arduino. Alamat I2C dirubah dengan merubah nilai pin A2, A1, atau A0 menjadi 0. Ini dilakukan dengan menyolder pin tersebut. Sebagai contoh, saya telah menyolder pin A0 pada modul I2C salah satu LCD. Alamatnya sekarang adalah 0 kali 26. Sekarang saya menyolder pin A1 dan A2. Secara ideal, alamatnya berubah menjadi 0 kali 21. Kita juga bisa mencari alamat-alamat baru tersebut dengan menggunakan aplikasi scanner. Nanti saya tunjukkan. Jika jenis modul I2C yang kita gunakan adalah PCF8574A, maka gunakan tabel informasi khusus untuk PCF8574A. Perhatikan di sini buntut alamatnya berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Oke. Di sini saya sudah memasang semua LCD-nya pada papan breadboard dan mengaitkannya ke papan Arduino. Sepertinya lebih mudah jika kita melihat skemanya. Semua pin SCL LCD
ditempatkan pada SCL papan Arduino melalui breadboard. Semua SDA LCD ditempatkan pada SDA papan Arduino melalui breadboard. Begitu pula dengan VCC dan ground. Cukup sederhana ya. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Sebelum kita membuat kode program untuk beberapa LCD kita, sebaiknya kita pastikan dulu apakah kita telah memiliki alamat yang tepat. Untuk ini, kita bisa menggunakan aplikasi scanner. Ini adalah aplikasi yang saya temukan secara online. Kita upload kode program ke papan Arduino-nya. Dan kita mendapatkan alamat-alamat ini, sesuai dengan apa yang kita lihat pada tabel sebelumnya. Kita kembali ke kode program beberapa LCD. Pertama, kita perlu memanggil library yang dibutuhkan. Di sini saya telah memiliki library-nya. Namun jika library-nya belum tersedia, kita bisa mencarinya dengan masuk ke Manage Libraries, masukkan kata kunci terkait, dan lakukan install. Atau kita bisa memasukkannya melalui add zip untuk file yang kita download dari internet. Nah, disinilah kita melakukan pengalamatan yang unik untuk masing-masing LCD. Ini LCD dengan alamat default 0x27. Ini LCD dengan alamat 0x26. Ini LCD dengan alamat 0x21. Setelah itu, pada fungsi setup, kita melakukan inisiasi untuk semua LCD yang digunakan. Di sini saya menuliskan konten yang berbeda untuk masing-masing LCD. Pada fungsi loop, kita bisa membuat konten untuk masing-masing LCD-nya. Semua perintah ini akan dipanggil secara berulang-ulang. Kita juga bisa memberikan delay untuk pergantian konten pada sebuah LCD. Jika memang ternyata LCD masih tidak cukup untuk kebutuhan penyajian kontennya. Sekarang kita jalankan programnya. Semoga video ini berguna ya guys. Thank you sudah menonton videonya. Jika Anda suka, berikan tanda like-nya. Silakan subscribe jika belum subscribe. Di masa depan, saya akan membuat video lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya.